Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar ayat tadi yang mengajak mukmin untuk bertakwa kepada Allah, bagaimanakah perasaan kita? Mungkin di antara kita ada yang perasaannya biasa-biasa saja, tetapi yang lain mungkin akan bergetar mendengar panggilan tersebut, karena setiap hari Jumat khotib pasti mengingatkan untuk selalu bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khotib berpesan kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada pribadi khotib, untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya ini diwujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga khotib mengajak kepada jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah banyak menganugerahkan nikmat dan rezeki dalam kehidupan kita di dunia. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di dunia bukanlah hitungan matematika. Dalam matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki, ada kalanya kita alami 1 ditambah 1 sama dengan 0 atau 0 atau 0. Atau bisa juga 1 ditambah 1 sama dengan 11 atau mungkin lebih dari 11.
Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah memberikan kepada kita rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Berikut ini khotib sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan jenis, cara atau jalan Allah memberikan rezekinya kepada manusia. Yang pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini disebutkan dalam surat Al-Hud ayat 6. Yang di sini artinya tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Sedangkan cara yang kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha seperti lazimnya kita sebagai manusia. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm 39. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, datangnya rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Mungkin di antara kita juga sering mengalami hal seperti ini. Karena dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya, dan sungguh
Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Selanjutnya untuk yang kelima, yaitu rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepadanya. Hal ini juga telah disebutkan di dalam surat Nuh ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun jika kamu memohon ampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya untuk yang keenam, yaitu rezeki yang didapat dari pernikahan. Ini berlaku untuk jombloan dan jomblowati agar rezekinya bertambah, karena di dalam surat An-Nur ayat 32 telah diterangkan yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu rezeki yang didapat dari anak-anak kita, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31, yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kedelapan yang kita dapatkan dikarenakan bersedekah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman-firman Allah tentang jenis, cara atau jalan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seharusnya menambah keimanan kita kepadanya dan dapat meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa kenal waktu, sehingga melupakan tugas utama. Tugas utama kita di dunia yakni terdapat di dalam surat Az-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah Jumat yang berbahagia,
Dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bekerja kita juga harus tanamkan niat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai bekal beribadah kepadanya. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah akan terus mengalirkan rezeki yang maksimal dari sisi kuantitas dan kualitas. Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia, namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dalam khutbah yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa tugas utama kita di dunia ini adalah hanya beribadah kepada Allah, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat tadi. Dan yang kedua, untuk menambah atau mendapatkan rezeki bagi mungkin kaula muda maupun yang sudah tua yang masih sendirian, mereka disarankan dan diwajibkan atau dihimbau untuk menikah, karena dengan menikah insya Allah rezeki akan bertambah. Sebagaimana dalam tahun-tahun dulu waktu mungkin sarjana yang bila menjadi PNS adalah 3A, kalau dia akan mendapatkan 6A, mereka akan menikah dengan PNS yang lain. Dan pada khutbah yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selalu dalam ridhonya dan keberkahan atas kehidupan ini selalu berada pada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna istinaba. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.